Taslih TV. Imam Az-Zahabi kalau nggak salah atau Imam Ibnu Katsir saat berbicara tentang biografi Ibnu Taimiyah, setidaknya dalam gambarannya itu Ibnu Taimiyah ini melewati beberapa masa saat berada dalam keilmuannya di bidang fikih gitu ya. Yaitu yang pertama adalah masa di mana memang beliau secara utuh berfatwa dengan mazhab Hambali. Artinya di awal nih, di awal di mulanya, awal karirnya lah karirnya. gitu ya. Dia memang full bermadzhab Hambali dan itu bisa dilihat dari beberapa karya beliau gitu ya. Contohnya Syarah Umdatul Fiqh. Beliau punya syarah itu ya? Dan itu menurut penulis itu full Hambali banget lah gitu. Dalam perkembangan zaman, dalam perkembangan waktu gitu kan. Artinya kan seseorang itu kan ya nggak dalam satu level terus gitu kan. Naik, apalagi Ibnu Taimiyah. Kalau kita berbicara Ibnu Taimiyah kan akalnya yang luas, kecepatan pemahamannya dia, dan itu diakui oleh orang-orang yang kawan dan lawan. Bahkan beberapa mengatakan belum pernah ditemui orang yang cepat hafalan dan kecerdasannya seperti beliau ini dalam 400 tahun belakangan ini. 400 tahun kan 4 abad nih. Iya, masa nggak ada yang lah gitu? Iya kan gitu kan. Itu kan artinya memang beliau ini sangat wah gitu kan. Memang keilmuan beliau ya tidak diragukan lagi lah gitu. Bahkan orang-orang yang memang ulama-ulama yang menjadi rival beliau, katakan seperti Imam Taqiyuddin As-Subki, itu dalam beberapa kesempatan itu pernah memuji beliau. Lalu rival sekali itu. Rival sekali itu. Cuman kan ini masalahnya nih, kalau kita berbicara hari ini orang, Ibnu Taimiyah tuh dikritik habis sama As-Subki. Lah jangan salah, Imam Taqiyuddin As-Subki juga mau memuji, memberikan pujian, memberikan testimoni gitu kan tentang bagaimana Ibnu Taimiyah gitu kan. Sepotong-sepotong yang hari ini kan. Iya, sepotong parsial jadinya gitu. Iya, ya. Kebencian aja, yang itu pujian aja. Sampai lupa ya. Nah, kembali lagi kemudian Ibnu Taimiyah ini gitu ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan gitu ya. Katakan kalau fatwa talak yang dipegang Ibnu Taimiyah ini adalah menyelisih ijma, artinya dia kan ikhtilaf yang ghairu sa'ig gitu kan, yang nyeleneh gitu kan. Kenapa kok kemudian sampai sejauh itu perlakuan rivalnya terhadap beliau? Sebenarnya kalau emang ini biasa-biasa aja kan, udah ada dulu sebelum Ibnu Taimiyah kayaknya ada banyak kan pendapat. Banyak. Iya kan? Dari sebelum Ibnu Taimiyah. Ini bicara tentang perlakuan ya, Seth ya? Perlakuan rival terhadap Ibnu Taimiyah gitu kan. Dan itu diceritakan oleh penulis bagaimana perlakuan rival terhadap Ibnu Taimiyah. Itu ada eskalasinya gitu. Artinya pertama mungkin agak soft, agak slow gitu kan. Nanti sampai akhirnya menggunakan kekuatan penguasa gitu kan. Oh, beliau sampai di penjara ya waktu itu? Sampai di penjara kan? Dan mati di penjara beliau. Wafat di penjara beliau kan. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan itu, kenapa kok di era-era sebelum Ibnu Taimiyah, di era-era tabi'in katakan, atau di era-era siapa gitu, itu kan para ulama memiliki pendapat-pendapat yang nyeleneh. Itu kan sesuatu yang ya biasa saja. Biasa dalam arti ya namanya manusia. Iya kan? Tapi diperlakukannya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kayak tadi mungkin apa yang melatar belakang itu saja. Ya itu dia. Ini dibahas dalam buku ini. Ya mungkin kalau kita spill sedikit, ini kan studi analisis gitu ya. Menurut analisa penulis, memang beberapa rival itu melakukan hal yang demikian kepada Ibnu Taimiyah. Katakan ada dua hal lah. Apa tuh? Antara ada satu faktor, ada yang memang takut kehilangan jabatan, takut kehilangan fasilitas yang sudah dia dapatkan. Satu lagi memang ada faktor pribadi Ibnu Taimiyah, karakternya gitu ya, karakter dan keilmuan gitu. Karena
disebutkan salah satu kehebatan Ibnu Taimiyah itu kalau berdebat itu Keras. eh, Tajam. orang tuh ya kalah lah gitu. Dalilnya kuat gitu ya. Bukan dalilnya kuat sih, artinya kita kalau dalilnya Argumentasinya. kuat, argumentasinya atau cara Istidlal. berargumentasinya tuh Mematikan. gitu kan. Sehingga kemudian kalau dilihat dalam proses peringatan kepada Ibnu Taimiyah untuk dia tidak berpendapat atau tidak berfatwa dengan fatwa yang dia pilih itu kan tidak ada tidak ada pendahuluan berupa diskusi gitu. Langsung jebret-jebret. Langsung Anda tidak boleh seperti ini, gitu kan. Sampai nanti akhirnya Anda dipenjara atas dasar perintah penguasa, Anda dipenjara. Taslih TV.